Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kalinya, marilah kita mengucapkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkah limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita bisa mengikuti perkuliahan pada mata kuliah hadis-hadis tentang hukum. Kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Islahul Yaumi dari kelas D, semester 4, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam makalah yang akan saya presentasikan kali ini, saya mendapatkan tugas dengan tema hibah. Kemudian saya mengangkat judul hadis-hadis hukum tentang menarik kembali barang yang telah dihibahkan. Adapun yang melatar belakangi dari penulisan makalah ini, hibah adalah pemberian yang bersifat sukarela. Artinya, si pihak pemberi harus benar-benar rela melepas harta yang telah diberikannya kepada orang lain, tanpa meminta atau mengharap imbalan. Dan pemberian ini dilakukan ketika si pemberi masih hidup. Hal ini berlaku untuk pasangan suami istri. Harta yang telah diberikan suami kepada istri maka akan menjadi mutlak menjadi milik istri. Begitupun sebaliknya, harta yang telah diberikan istri kepada suami maka harta tersebut mutlak menjadi milik suami. Menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada orang lain dihukumi haram. Namun ada pengecualian di sini, yaitu hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya. Maka makalah saya di sini akan membahas hadis-hadis yang berkaitan dengan ini lebih lanjut. Adapun hadis pertama yang menjelaskan tentang hukum menarik kembali barang yang telah dihibahkan adalah Haddatsana Muslim bin Ibrahim haddatsana Wahaibun haddatsana Banu Qawus an Abi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qai'ihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Wahaib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Tawus dari bapaknya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan anjing yang muntah lalu menelan kembali apa yang dimuntahkannya ke dalam mulutnya. Takhrij hadis Kitab Sahih Al-Bukhari nomor 2400 dan nomor 2589 pada Fathul Bari. Hadis yang kedua, Haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Husain Muallim an Amri bin Syu'aib an Tawus an Ibni Umar wa Bani Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yahillu lirajulin ay yu'tiyal atiyah thumma yarji'a fiha illa alwalida fima yu'ti waladahu wa masalul ladzi yu'til atiyah thumma yarji'u fiha kamasalil kalbi akala hatta idza shabi'a thumma ada fihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Husain al-Muallim dari Amru bin Syu'aib, dari Tawus, dari Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidak halal bagi seseorang untuk memberikan suatu pemberian kemudian memintanya kembali, kecuali bagi seorang ayah atas apa yang diberikan kepada anaknya. Dan perumpamaan orang yang memberi pemberian kemudian mengambilnya kembali adalah seperti seekor anjing yang makan sampai kekenyangan, kemudian memuntahkan dan memakannya kembali. Adapun takhrij hadis yaitu Ahmad nomor 5236, kitab Musnad Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis terakhir yang saya cantumkan di makalah saya yaitu Haddatsana Muslim bin Ibrahim haddatsana Hisham wa Syu'bah qala haddatsana Qatadah an Sa'id bin al-Musayyab
ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aidu fi hibatihi kal-aidi fi qai'ihi. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hisham dan Syu'bah, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya. Takhrij hadis Kitab Al-Bukhari nomor 2428 dan nomor 2621 pada Fathul Bari. Kemudian, analisis dari ketiga hadis di atas, saya menyimpulkan bahwa yang pertama, menarik kembali pemberian kepada orang lain hukumnya adalah haram, karena ini adalah termasuk kepada perbuatan yang hina dan tercela, sebagaimana perumpamaan yang telah Nabi sabdakan, yakni perumpamaan orang yang memberi pemberian kemudian mengambilnya kembali adalah seperti seekor anjing yang makan sampai kekenyangan kemudian memuntahkan dan memakannya kembali. Poin kedua yaitu menyamakan tindakan menarik kembali hibah dengan seperti sabda Nabi yang telah saya sebutkan tadi adalah agar manusia menghindari dan menjauhi perbuatan hina tersebut. Poin ketiga yaitu menarik kembali apa yang telah dihibahkan kepada orang lain dihukumi haram, tetapi ada pengecualian yaitu hibah orang tua kepada anaknya. Karena hibah orang tua kepada anaknya tidak termasuk perbuatan yang hina atau tercela. Kemudian harta orang tua dan anaknya adalah satu atau sama saja. Jadi ketika orang tua menarik kembali apa yang telah beliau hibahkan kepada anak-anaknya, maka itu bukan perbuatan yang tercela. Terakhir, kesimpulan yang bisa ditarik dari makalah saya ini adalah Islam adalah agama yang sangat mengedepankan akhlakul karimah. Muamalah yang dilakukan kepada sesama manusia harus dilakukan secara baik dan benar. Hibah adalah salah satu bentuk muamalah dalam Islam. Hibah adalah suatu pemberian yang bersifat sukarela, di mana si pihak pemberi harus merelakan hartanya secara utuh kepada si pihak penerima. Dalam Islam, menarik kembali barang yang telah dihibahkan adalah haram, karena perbuatan ini termasuk pada perbuatan yang keji dan tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu riwayat hadisnya menyamakan orang yang menarik kembali hibahnya seperti seekor anjing yang memuntahkan makanannya kemudian memakannya kembali, atau dalam riwayat hadis yang lain Rasulullah menyamakan seperti orang yang memakan kembali muntahannya. Perumpamaan ini agar manusia merasa jijik, kemudian menjauhi dan menghindari perbuatan tercela ini. Menarik kembali barang telah dihibahkan menurut jumhur ulama adalah haram. Namun ada pengecualian, yaitu hibah orang tua kepada anaknya. Karena harta orang tua dan anak itu adalah satu atau sama saja. Jadi perbuatan ini tidak termasuk kepada perbuatan yang tercela. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.